Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian RSPD, peserta Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 2. Berikut proses wawancara dari kelompok kami dengan narasumber dari lapisan masyarakat. Perkenalkan, saya Dr. Susilawati, peserta Latsar tahun 2022 Kabupaten Rokan Hilir. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Adi terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Wulandari Mutiara. Saya sebagai mahasiswa Institut Kesehatan Dewi Sari Di Medan ya. Ya. Jadi pertama, Adi pernah dengar nggak tentang wawasan kebangsaan itu apa? Pernah. Gimana menurut Adi, pendapat Adi tentang wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu mengenai tentang budaya politik, tentang sosial budaya, dan budaya Nusantara. Terus bagaimana pendapat Adi tentang bela negara? Bela negara itu sikap dan perilaku kita terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Terus menurut Adi, apa yang dapat kita lakukan untuk bela negara? Kalau zaman dulu kan itu dengan perang ya. Kalau di zaman sekarang sebagai seorang mahasiswa, apa yang kira-kira dapat kita lakukan? Yang kita lakukan itu yang pertama melakukan penjualan tentang anti korupsi, terus berperilaku jujur, disiplin, dan dapat membantu antar sesama. Oke, terima kasih atas jawabannya, Dek. Perkenalkan Bu, nama saya Tati Maswari. Saya merupakan peserta Latsar Kabupaten Rokan Hilir golongan 3 angkatan 15. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dan sebutkan apa pekerjaannya? Nama saya Robiah. Saya sebagai guru SD. Oke, baik Ibu Robiah ya. Ibu Robiah, sebelumnya apakah sudah pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan? Ya, pernah. Menurut Ibu, apa wawasan kebangsaan itu? Upaya bangsa untuk memperkokoh, bersatu dan mempunyai daya saing yang tinggi. Oke, baik. Nah, Ibu sebagai guru, menurut Ibu penting nggak wawasan kebangsaan itu diajarkan kepada anak didik Ibu? Ya, penting sekali supaya anak itu bisa mengenali bangsanya dan tanah airnya. Oke, baik Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang bela negara ya Bu. Menurut Ibu, bela negara itu apa sih? Bela negara itu kalau dulu dengan sekarang ini sangat jauh berbeda. Kalau dulu orang bela negara itu memakai senjata, contoh senjatanya misalnya bambu runcing untuk berperang kan, untuk bela negara. Iya. Kalau sekarang ini cukup dengan belajar rajin, Oke. kemudian membayar pajak. Misalnya kamu sebagai ASN Iya. di golongan 3 itu membayar pajak itu setiap bulan. Kemudian selain dari pajak gaji ada namanya pajak kendaraan yang kamu pakai itu. Misalnya kalau sudah punya rumah, pajak rumah, pajak televisi, Iya. dan sebagainya. Oke, baik Ibu. Kan sekarang Ibu di Indonesia sedang marak-maraknya kasus korupsi yang merupakan suatu ancaman untuk negara kita sendiri. Nah, menurut Ibu nih, untuk memberantas korupsi dari diri Ibu sendiri apa? Salah satu contoh untuk diri saya sendirilah. Iya. Pertama, saya belajar disiplin. Misalnya saya datang ke sekolah itu harus pagi, misalnya masuk jam 7.30. Iya. Jadi saya tuh masuk tetap harus tepat waktu, tidak boleh datang jam 8. Kalau sudah datang jam 8 namanya itu sudah korupsi waktu namanya. Kemudian saya juga menganjurkan kepada teman-teman saya harus disiplin, kemudian tidak boleh memungut pungutan liar yang sering kita dengar pernah terjadi pada
di sekolah-sekolah di berita itu Iya, iya. yang pungutan liar, minta uang itu dan ini. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Menurut pendapat Ibu nih, harapan Ibu kepada pemerintah itu sendiri, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi? Harapan Ibu sebagai warga negara? Kalau menurut saya, pemerintah itu harus bekerja keras lagi dalam pemberantasan korupsi ini. Pertama, dia harus dulu menangkap yang sudah pernah koruptor ini dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ya. Kemudian pemerintah juga harus mendukung dan menganjurkan kepada guru-guru yang ada di Indonesia ini untuk mengajarkan anti korupsi. Oke. Jadi korupsi itu harus diberantas sejak dini. Iya, baik Ibu ya. Oke, bagus sekali ya Bu. Terima kasih atas waktu dan jawabannya Bu ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rani Novedasari SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini tujuan saya ingin bertanya kepada Bapak terkait perihal wawasan kebangsaan dan juga upaya bela negara. Sebelum ke sana, mohon untuk Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu meliputi nama, usia, dan profesi sekarang. Baik, terima kasih. Sebelum kita wawancara ataupun ada beberapa pertanyaan dari Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan juga tentang bela negara, tentu saya juga harus memperkenalkan diri. Baik, saya sendiri Repi Alpadri, umur 26 tahun. Saya saat ini bekerja di salah satu kantor pemerintahan desa ataupun di Rokan Hilir, sering disebut dengan kantor kepenghuluan yang ada di salah satu kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kepulauan Sabi Hilir. Oke, nah di sini apakah Bapak pernah mendengar apa itu wawasan kebangsaan? Ya, pernah. Baik, yang terlintas di pikiran Bapak sekarang mengenai wawasan kebangsaan itu apa? Baik, kalau kita bicara masalah wawasan kebangsaan, sama ketahuan saya adalah wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan suatu konsep yang dimana bisa membedakan antara negara kita dengan negara lain. Jadi salah satu tujuan utama dari wawasan kebangsaan itu sendiri pun yaitu memupuk kecintaan kita sebagai warga negara terhadap negara sendiri, yang mengutamakan apa? Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi wawasan kebangsaan ini 3 tahun belakangan ini sangat tinggi isunya, sebab setelah pemerintahan itu sendiri mengeluarkan suatu sistem dalam perekrutan CPNS, bisa kita kenal saat ini yaitu sistem komputer atau CAT. Jadi salah satu tesnya adalah berhubungan dengan wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi disitulah saya tahu bahwa wawasan kebangsaan itu ada saat ini. Oke, menurut Bapak, apakah wawasan kebangsaan itu penting? Jadi kalau kita bicara wawasan kebangsaan lagi, itu tentu sangat penting. Sebab suatu negara ini harus dibangun. Artinya kesatuan dan persatuan itu harus dibangun. Demi apa? Demi menyelamatkan ataupun mengamankan negara kita. Dan juga wawasan kebangsaan itu sendiri akan menimbulkan kecintaan kita terhadap negara. Jadi ketika kita paham tentang wawasan kebangsaan, warga negara bisa berperan aktif dan tentang wawasan kebangsaan ini, tentu negara kita akan bersatu. Jadi wawasan kebangsaan itu sendiri bisa meningkatkan kualitas suatu bangsa, baik itu dari segi masyarakatnya dan juga kualitas dari negara itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya tentang upaya bela negara. Apakah Bapak pernah mendengar bela negara? Pernah. Pernah. Apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika mendengar kata bela negara? Baik, kalau bela negara itu tentu tidak bisa dilepaskan dari wawasan kebangsaan tadi yang pertama. Karena bela negara itu sendiri juga salah satu konsep
di mana lahir setelah adanya wawasan kebangsaan. Artinya bela negara itu kalau kita dari segi pengertiannya adalah sikap dan perilaku kita terhadap bangsa itu sendiri. Jadi kecintaan kita terhadap bangsa dan juga kepedulian kita terhadap bangsa itu adalah salah satu bentuk bela negara. Itu pun kita sudah dari kecil, dari sekolah dasar dan sampai mungkin tingkat sarjana dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan. Lalu menurut Bapak, apakah upaya bela negara itu penting? Penting. Baik, selanjutnya di sini mengenai terkait dengan meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu kontemporer, bagaimana upaya implementasi Bapak terkait untuk meminimalisir hal tersebut? Baik, jadi kalau kita bicara masalah isu, tentu di Indonesia kita merupakan negara yang besar, negara yang memiliki penduduk yang begitu banyak jutaan. Jadi sewajarnya mungkin ada masalah ataupun kita bahasakan sebagai isu-isu. Jadi di sini saya ingin mengangkat isu sedikit lah untuk masalah berhubungan dengan bela negara itu korupsi. Jadi kalau kita warga negara memiliki kemampuan ataupun bela negara yang tinggi, kecintaan terhadap negara kita yang tinggi, tentu isu-isu tersebut bisa kita minimalisir dengan baik. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dari isu-isu tersebut, ya kita yang pertama harus meningkatkan kesadaran kita. Jadi dengan cara apa kita untuk meningkatkan kesadaran? Kita ya harus mencintai negara ini dengan baik, berdasarkan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila yang digabung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketika itu kita bisa lakukan, artinya kita bisa menggambarkan kita memiliki sudut pandang yang bagus terhadap negara, sehingga korupsi dan juga perbedaan lain-lainnya itu bisa kita minimalisir dengan baik. Jadi pengetahuan juga kita harus kita tingkatkan tentang wawasan kebangsaan, bela negara dari awal, dari sekolah dasar kita sudah diajarkan kecintaan kita terhadap negara, melakukan ataupun kegiatan pendidikan kewarganegaraan dan juga profesi sesuai dengan kemampuan kita, itu salah satu juga wujud dari bela negara yang bisa kita lakukan. Baik. Terus apa harapan Bapak terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara ini kepada pemerintah dan juga masyarakat lain supaya bisa meminimalisir atau melakukan penurunan terhadap isu yang sedang terjadi? Baik, tentu kita tadi sudah menyinggung sedikit bahwa Indonesia adalah suatu negara besar yang memiliki penduduk yang juga banyak. Jadi tidak bisa hanya pemerintah saja yang berpartisipasi dalam bela negara, tapi masyarakat juga harus, karena peran utama masyarakat itu menentukan keberlangsungan suatu bangsa. Jadi harapan saya terhadap pemerintah, mari tingkatkan juga kualitas sumber daya manusia kita melalui pendidikan dan lain sebagainya, sehingga pengetahuan kita terhadap negara, pemahaman kita terhadap negara, Undang-Undang Dasar menjadi landasan kita, Pancasila juga dan juga Bhinneka Tunggal Ika bisa tersampaikan dengan baik, sehingga kita sebagai masyarakat itu bisa memahami dan saya yakin bahwa kalau kita pahami dengan baik, bisa isu-isu yang beredar sekarang itu bisa tidak langsung lah naik tinggi lah, bisa kita turunkan. Itu mungkin kalau untuk masyarakat, ya kita mari tingkatkan kecintaan kita dengan apa? Berpartisipasi. Hal kecil bisa kita partisipasi adalah gotong royong, salah satunya bela negara kita. Jadi kalau kita tingkatkan gotong royong kita, kebersamaan, tingkat sosial kita yang tinggi, itu juga bisa menghindari kita dari isu-isu yang tidak kita inginkan, terutama untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa berjalan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, berdasarkan hasil video wawancara dari kelompok kami, bahwasannya masyarakat sudah mengenal dengan apa itu wawasan kebangsaan dan apa juga upaya-upaya dalam membela negara. Cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.